Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Yusuf didatangi oleh seorang pelayan raja itu, dan pelayan raja ini bertanya banyak hal kepada Yusuf, terutama terkait dengan mimpi sang raja. Dan Yusuf tahu bahwa pelayan ini adalah yang dulu bersamanya dan diamanatin oleh Yusuf untuk menyampaikan pesannya kepada raja, mempromosikan diri Yusuf kepada raja, tapi dia lupa tidak disampaikannya. Akhirnya Yusuf tinggal di penjara selama 9 tahun kurang lebih. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Tetapi pada umumnya, karena lamanya Yusuf berada di penjara, maka pada umumnya mengatakan 9 tahun. Sedangkan si pelayan tadi sudah hidup bahagia bersama raja, karena memang dia merupakan pelayan raja. Ketika dia datang kepada Yusuf di penjara, Yusuf masih mendekam di penjara. Kalau kayak kita zaman sekarang, ngapain kamu datang lagi kepada saya? Dan pasti datangnya cuma mau tanya lagi. Kalau kayak kita pastinya seperti itu. Emosi yang kita kedepankan. Enak aja kamu, udah aku takwilkan mimpinya, kemudian kamu keluar, hidup masuk bersama raja, hidup mewah, hidup bahagia, tenang. Sedangkan aku berada di sini bertahun-tahun tanpa ditengok kembali. Jangankan ditengok, aku amanah kepadamu terkait dengan kepiawaian aku pun kamu tidak menyampaikan. Kalau kata istilah kita sekarang, kenapa? Karena didominasi oleh hawa nafsu kita. Kalau Yusuf tidak. Yusuf ketika pelayan itu datang, langsung diterima dengan baik, tidak mengungkit sedikit pun kejadian masa lalu, tidak juga berbicara dan marah kepada si pelayan ini, kenapa engkau tidak menyampaikan amanah saya? Tidak seperti itu. Tetapi duduk bersama-sama seolah-olah tidak pernah terjadi suatu apapun. Seolah-olah dia hanya teman lama yang saling merangkul dan tidak menyebutkan sedikit hal apapun yang telah terjadi masa lalu. Juga tidak membahas terkait kerajaan. Langsung bertanya kepada Yusuf, dan Yusuf pun langsung menjawab pertanyaannya. Tolong takwilkan mimpi kami, tolong takwilkan mimpi raja. Yaitu raja bermimpi 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor yang kurus-kurus, 7 bulir gandum yang hijau dan subur, dan 7 bulir gandum yang kering merontang. Apa itu wahai Yusuf? Dengan tenang Yusuf menjawab, wahai pelayan, kamu bercocok tanamlah selama 7 tahun seperti biasa. Pokoknya akan ada 7 tahun kurang lebih, itu adalah masa subur, masa kamu bertani, masa kamu memanen hasil tani. Selama 7 tahun masa subur itu, hujan turun, panas datang, terus waktu berganti dengan kesuburannya, maka kamu bercocok tanam selama 7 tahun itu. Dan hasil kamu bercocok tanam selama 7 tahun itu, kamu simpan yang rapi dan tetap berada di tangkainya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya kalau dia masih berada di tangkainya, maka dia tidak akan busuk, bisa disimpan untuk waktu yang panjang. Biarkan dia berada di tangkainya, dan jika kamu mau makan, makanlah, tapi jangan berlebihan. Kamu makan sedikit saja. Kenapa demikian? Karena
nanti setelah itu akan datang satu masa musim yang sangat kering, musim susah. Kamu nanam apapun tidak akan tumbuh. Bercocok tanam seperti masa waktu subur, apapun yang kamu tanam di situ tidak akan pernah bisa tumbuh, karena itu adalah masa dan waktu yang sangat sulit. Waktu sulit itulah kamu akan makan hasil panen kamu yang selama 7 tahun di saat kamu bercocok tanam itu. Di saat subur itu kamu bercocok tanam, hasilnya kamu simpan. Kemudian datang masa waktu kering kerontang, sangat sulit, tidak ada kehidupan, dan kamu bercocok tanam apapun tidak tumbuh. Maka yang kamu simpan itu nanti menjadi bahan makanan kamu di saat kamu kesulitan itu. Setelah datang masa kering kerontang, masa sulit, musim kemarau yang berkepanjangan itu berakhir, akan datang lagi masa subur. Dan pada masa subur itulah kamu bisa bercocok tanam lagi dan bisa memeras anggur. Itulah yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam kepada pelayan itu. Kemudian pelayan pun merasa berterima kasih dengan Yusuf. Maka dia kembali kepada raja. Dia kembali kepada raja, disampaikanlah apa yang dia dapatkan dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara itu. Setelah raja mendengar, raja takjub. Raja luar biasa kagumnya kepada kepiawaian dan kepintaran Yusuf. Ya memang Yusuf adalah sebagai seorang nabi. Maka pada saat itu juga, setelah raja mendengarkan cerita yang disampaikan oleh pelayan itu, dan cerita ini adalah takwil mimpinya yang disampaikan dari Nabi Yusuf alaihissalam, maka pada saat itu juga serta merta raja ini minta kepada pelayan itu untuk kembali lagi ke penjara. Untuk apa dia kembali lagi ke penjara? Dia kembali ke penjara minta supaya Yusuf keluar. Karena apa? Karena raja meminta kepada pelayan ini supaya Yusuf dikeluarkan, dijemput dari penjara dan diajak ke istana untuk diberikan jabatan tertinggi di dalam istana tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kayak kita sekarang, ketika kita sudah hidup lama di penjara, tanpa ada sanak saudara keluarga yang membesuk kita, tidak ada yang memberikan makan kepada kita, tiba-tiba satu waktu seolah-olah kita sudah dilupakan, ada yang muncul datang ke hadapan kita. Mau apa dia? Dia mau datang untuk menjemput kebebasan kita, mau mengeluarkan kita dari penjara yang sudah sekian lama berada di penjara. Pastinya kita dengan begitu gembira, serta merta dengan senang hati luar biasa, kita pastinya akan mengikut dan mau keluar dari penjara itu. Tetapi apa yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Ketika utusan itu sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengajaknya untuk menghadap raja karena raja ingin membebaskannya, maka serta merta Yusuf menjawabnya, bukan menerima tawaran tersebut, tetapi balik bertanya kepada si pelayan itu. Karena Yusuf maunya keluar dari penjara itu dengan nama yang baik, rehabilitasi nama, dengan nama yang bersih, dan dia menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Apa yang disampaikan Yusuf kepada si pelayan itu? Wahai pelayan, aku tidak mau keluar dari penjara ini, dan aku pun tidak mau menghadap raja, tidak mau masuk ke istana sebelum aku mengetahui keadaan perempuan-perempuan itu. Lalu Yusuf pun melanjutkan pertanyaannya, bagaimanakah dengan kondisi perempuan-perempuan yang dijamu oleh istri Al-Aziz? Dan bagaimanakah keadaan istri Al-Aziz setelah aku masuk dalam penjara?
Sahabat yang dimuliakan Allah, mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam, pelayan pun terkejut. Kalau kata istilah kita, di mana-mana juga ketika orang mau dibebaskan, begitu gembiranya, begitu senangnya karena mau dikeluarkan. Tetapi kenapa kok tiba-tiba Yusuf ini tidak mau keluar, bahkan bertanya keadaan perempuan-perempuan yang dulu masukkan dirinya ke dalam penjara. Sehatkah mereka? Kondisi mereka seperti apa? Maksud di sini adalah Yusuf tidak mau keluar penjara sementara nama dirinya belum dibersihkan. Dan Yusuf ingin menyampaikan bahwa dia keluar dalam penjara betul-betul dalam kondisi yang tidak bersalah. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam meskipun sudah begitu lama berada di dalam penjara. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika pelayan itu datang kepada raja dan menceritakan semua halnya terkait dengan ketidaksiapan Yusuf untuk keluar dari penjara sebelum dia mengetahui terkait dengan kondisi perempuan-perempuan itu, apakah mereka masih tetap menuduh Yusuf untuk berbuat yang tidak baik pada istri Al-Aziz? Atau itu merupakan tuduhan belaka? Intinya Yusuf tidak mau keluar dari penjara sebelum namanya dibersihkan. Raja itu pun terkejut mendengar kisah tersebut dari sang pelayan. Bahkan karena hebatnya Yusuf ini, sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang sejarah Yusuf, Rasul bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Rasul? Rasul menyampaikan kepada sahabat, "Lau kuntu ana la asra'tul ijabah ma ibtaghaitul uzra." Apa kata Rasulullah? Jika itu terjadi pada aku, pada diriku, kata Rasulullah, dijemput seperti itu, dikeluarkan dari penjara yang sudah sekian lamanya, aku cepat-cepat keluar, tidak akan menolak. Aku lari langsung keluar dari penjara itu. Dan aku tidak akan memberikan alasan apapun. Pokoknya judulnya keluar. Ini luar biasa. Rasulullah loh. Ini luar biasa. Rasulullah yang bicara seperti itu. Karena apa? Karena saking kagumnya terhadap kesabaran Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sudah sekian lama tinggal di penjara. Bahkan yang datang kepada beliau pun adalah orang yang diamanatin pula. Ternyata tidak kembali lagi. Datang kepada Yusuf hanya bertanya sesuatu dan sesuatu. Yusuf tidak marah, Yusuf sabar, sampai kesabaran Yusuf dipuji sedemikian rupa oleh Rasulullah, yang itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Beliau mengatakan, jika aku yang ada di posisinya Yusuf alaihissalam dijemput untuk dikeluarkan, aku langsung tanpa banyak basa-basi lari, aku keluar dari penjara itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata Yusuf tidak seperti itu. Dia pengen clearkan dulu namanya. Dia pengen rehabilitasi dulu namanya. Dipastikan dulu namanya bahwa nama dirinya Yusuf alaihissalam telah bersih. Setelah raja itu mendengar cerita dari sang pelayan, maka raja pun langsung serta-merta mengundang perempuan-perempuan yang dulu diundang oleh istri Al-Aziz. Sekaligus juga mengundang istri Al-Aziz untuk dimintai keterangan pada saat apa yang terjadi di saat Yusuf belum masuk dalam penjara. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah para istri itu datang ke istana, mereka didudukan oleh raja, mereka dimintai kesaksiannya. Dari sekian banyak perempuan itu, semuanya mereka mengatakan bahwa Yusuf adalah orang yang baik. Tidak ada satu apapun yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu. Mereka semuanya bersaksi bahwa Yusuf tidak bersalah. Mereka ramai bersaksi di saat riuh, karena mereka satu sama lain berbicara terkait dengan kebenaran Yusuf.
Maka pada saat itu angkat bicara pula lah istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz pun mengakui bahwa dirinya betul-betul terdorong oleh hawa nafsu. Akan tetapi sayang, pada saat dia menggoda Yusuf alaihissalam, hal itu tidak terungkap sedikit pun. Bahkan seolah-olah semua kesalahan hanyalah milik Yusuf alaihissalam. Sehingga pada saat di hadapan raja, istri Al-Aziz sampai mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa dan aku tidak dapat membebaskan diriku dari hawa nafsuku. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sahabat yang dirahmati Allah, pengakuan istri Al-Aziz yang begitu luar biasa dan yang begitu apa adanya membuat raja dan orang-orang atau perempuan-perempuan yang ada di istana itu betul-betul terkejut. Dan mereka mengakui bahwa Yusuf tidak bersalah. Lalu kemudian, apakah setelah istri Al-Aziz menyampaikan hal sedemikian jujurnya di hadapan para perempuan dan di hadapan raja itu, serta merta Yusuf langsung dikeluarkan oleh raja dan dimasukkan dalam istana? Semoga kita masih bisa melanjutkan bagaimana kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.